Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan simulasi pelayanan informasi obat dan konseling pada pasien lama rawat jalan dengan penyakit jantung dan hipertensi di instalasi farmasi rumah sakit. Pada simulasi ini akan diperlihatkan alur pelayanan mulai dari administrasi, pemeriksaan dokter, pengkajian pasien, screening resep, penyiapan obat, hingga konseling oleh apoteker. Pak Beton merupakan pasien lama polijantung yang rutin melakukan kontrol untuk pengobatan hipertensi dan penyakit jantung. Setelah melakukan Selamat siang Pak Beton, kontrol rutin ya Pak? Ya. Oke, sebentar ya Pak, saya urus administrasi dulu. Baik Pak, ini resep kontrolnya. Nanti silakan menunggu, akan dipanggil oleh perawat. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Setelah melakukan pendaftaran administrasi, pasien menunggu pemeriksaan dokter. Pak, ini pemeriksaannya sudah selesai. Nanti penebusan obatnya bisa di instalasi farmasi yang ada di lantai bawah ya Bapak. Baik. Terima kasih Bu. Semoga sembuh. Ya, Bu. Setelah pemeriksaan oleh dokter, pasien diarahkan menuju instalasi farmasi untuk pengambilan obat dan pelayanan informasi obat. Nomor antrian 12 atas nama Pak Beton. Baik Bapak, boleh untuk dipersilakan ke instalasi farmasi. Selanjutnya dilakukan pengkajian pasien untuk memastikan keamanan dan ketetapan penggunaan obat. Atas nama Bapak Beton. Selamat siang Bapak, saya akan konfirmasi data terlebih dahulu Bapak. Atas nama Bapak Beton, umur 54 tahun, betul Bapak? Betul Ibu. Apakah masih ada alergi obat tertentu Bapak? Sejauh ini sih nggak ada Ibu. Baik, apakah masih mengkonsumsi obat lain, vitamin, atau jamu di rumah Bapak? Paling biasanya sih sesekali menjamu. Baik. Untuk obat rutin masih diminum sesuai jadwal ya Pak? Kalau obat rutin biasanya kayak suka lupa dengan jadwalnya, kayak suka terlewat gitu. Baik, nanti akan dijelaskan kembali mengenai penggunaan obat dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya akan menyiapkan resepnya terlebih dahulu, Bapak bisa tunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Bu. Setelah resep dinyatakan sesuai, petugas farmasi menyiapkan obat dan etiket penggunaan obat pasien. Ini resepnya, aspirin 80 mg, 60 mg. Genum sari 1 kali, 1 tablet. Setelah obat disiapkan, apoteker memberikan informasi obat dan konseling kepada pasien. Ini dokumen konseling untuk pasien Beton. Baik, Serta obatnya sudah saya siapkan. baik, terima kasih. Ini buat pasien langsung masuk aja ya. Ya, saya panggil. Atas nama Pak Beton nomor 54 tahun. Ya, saya. Boleh Bapak udah ditunggu. Baik Bu. Selamat datang Bapak, langsung duduk aja ya. Iya. Baik Bapak, selamat siang. Di sini perkenalkan saya Putri Mardiana yang sedang bertugas di instalasi farmasi rumah sakit bencana ini. Bagaimana sekarang kabarnya Bapak? Iya, saya sekarang baik. Baik, di sini dilihat dari Bapak tuh udah rutin ya Pak berobat jantung. Di sini Bapak menggunakan obat jantung yang sudah cukup lama. Nah, di sini saya ingin memastikan kembali buat penggunaan obat Bapak ini supaya tetap aman, juga pengobatan itu terjadi dengan baik ya Pak. Baik Bu. Nah, baik Bapak di sini boleh kasih informasi dulu mengenai nama Bapak dan juga usia Bapak. Saya dengan Beton, usia saya 54 tahun. Baik. Nah, Bapak tuh selama penggunaan dari obat ini, Bapak pernah merasakan keluhan atau ada kesulitan tuh Bapak? Mungkin biasanya saya suka lupa minum obat atau jadwal
saya akan mengingatkan kembali Bapak supaya tetap terkontrol ya Pak pengobatannya. Bapak selama Bapak mengonsumsi obat ini, apakah Bapak merasakan efek samping seperti sesak atau lemas gitu Bapak? Tidak. Apa Bapak konsumsi obat lain seperti vitamin atau jamu gitu? Biasanya saya minum jamu, cuma nggak terus ini. Seperti itu. Bapak untuk jamu itu atau merek seperti itu baiknya hati-hati. Terus jangan sembarangan loh penggunaannya, karena itu bisa mempengaruhi kebiasaan juga ya Pak. Nah, Bapak selanjutnya saya akan menjelaskan lewat kata Bapak. Di sini yang pertama itu ada aspirin 80 mg. Di sini itu diminum sehari itu 1 kali 1 tablet. Ini tuh hasil itu untuk mengejarkan darah supaya nanti darahnya itu ke jantungnya tuh kalau jantungnya itu normal ya Pak, supaya lebih baik juga. Di sini tuh untuk penggunaannya nanti tuh obat itu dikunyah ya Pak, jangan langsung ditelan. Baik. Nah nanti penggunaannya itu pagi. Kalau boleh tahu Bapak sarapan pukul berapa ya? Biasanya sih saya sarapan jam 7 lagi. Nah nanti Bapak bisa langsung minum obat ini tuh setelah makan aja, bisa 15 menit. Nah untuk nanti masa penyimpanan obat ini bisa sampai dengan Desember 2027. Nah Bapak ini untuk obat yang kedua tuh ada simvastatin 20 mg ya Pak. Di sini tuh kegunaannya untuk menurunkan kolesterol. Nah di sini tuh diminumnya tuh 1 hari 1 tablet pada malam hari sebelum tidur. Di sini apakah Bapak penggunaan obat-obatan ini pernah merasakan seperti pegal atau nyeri seperti itu Pak? Paling kayak pegal-pegal gitu. Nah kalau masih pegalnya kayak ringan itu tuh bisa langsung lebih baik setelah istirahat ya Pak. Nah apabila rasa pegalnya itu atau nyerinya itu sangat sakit gitu ya, maka bisa langsung aja hubungi dokter, bisa langsung konsultasikan dokter juga. Nah obat ini tuh nanti untuk penyimpanan itu sampai dengan bulan November 2027 ya Pak. Bapak ini ada obat yang ketiga, ini ada bisoprolol 2,5 mg. Obat ini tuh diminum seharinya tuh 1 kali aja ya Pak, di pagi hari. Bapak tadi kan sarapan pukul 7. Nah obat ini tuh diminum berarti nanti diminum tuh bisa pukul 6, karena nanti diminum tuh harus sebelum makan. Hasilnya tuh untuk menurunkan tekanan darah. Nah disitu buat menjaga detak jantung Bapak supaya nanti tidak terlalu berdebar ya Pak. Karena pasti tidak enak ya Pak kalau berdebar seperti itu. Nah, apa setelah minum obat ini Bapak merasa seperti lemas, pusing seperti itu? Paling kayak lemas gitu. Nah, kalau misal tiba-tiba ada perasaan seperti itu, Bapak nanti misal kalau mau berdiri itu jangan langsung berdiri seperti itu ya, Bapak bisa langsung pelan-pelan aja dari mulai duduk langsung berdiri pelan-pelan supaya nanti Bapak tidak terlalu pusing ya. Ya biasanya juga pusing gitu, rasa pusing. Nah, masuk kan? Nah, obat ini juga ada Bapak ada double dosing ya Pak, bila mana obat yang habis Bapak nanti bisa langsung konsultasi pada dokter. Nah, obat ini Bapak bisa konsumsi, bisa disimpan sampai dengan Desember 2028. Nah, Bapak ini untuk obat selanjutnya ada nitroglycerin 2,5 mg. Ini tuh diminumnya tetap 2 kali sehari ya Pak. Di sini tuh khasiatnya untuk mencegah nyeri dada atau sesak yang nanti diakibatkan dari serangan jantung tersebut. Nah, ini tuh nanti obat itu dihabiskan. Nah, karena minum 2 kali sehari, diminum berarti pagi dan juga malam. Untuk pagi, Bapak kan akan sarapan pukul 7, Bapak bisa minum setelah sarapan di setelah pukul 7. Untuk makan malam pukul berapa ya Pak? Biasanya sih kayak sisa itu jam 7-an. Nah, Bapak nanti bisa langsung minum obat ini setelah makan malam itu ya Pak, setelah pukul 7. Di sini tuh Bapak bisa minum obat ini sampai dengan bulan Desember 2027 juga. Nah, bila mana nanti Pak setelah mengkonsumsi obat-obatan ini seperti merasa sakit kepala atau pusing itu Bapak bisa langsung istirahat aja. Nah, biasanya bisa langsung membaik setelah istirahat dan juga minum air putih yang cukup ya Bapak. Nah, Bapak ini ada obat selanjutnya. Ini tuh ada isosorbitol nitrat 2,5 mg atau ISTN itu ya Pak. Nah, di sini Bapak masih ingat nggak cara penggunaannya gimana? Apa yang disimpan di buah lidah ya? Nah, betul Bapak. Di sini tuh obatnya digunakan bila mana nanti Bapak mengalami nyeri dada yang mendadak ya. Nanti penggunaan itu benar, seperti tadi Bapak bilang, disimpan di bawah lidah, ditunggu sampai dengan habis. Nah, saat mengonsumsi obat-obatan ini, Bapak jangan lupa makan ya Pak. Nah, Bapak ini untuk obat selanjutnya ada kapropil 12,5 mg dengan 3 kali sehari 1 tablet. Nah, untuk obat ini Bapak minum itu sebelum makan ya Pak, 1 jam sebelum makan. Nah, tadi Bapak sarapan pukul berapa Pak? Jam 7-an gitu.
Nah, Bapak bisa minum 1 jam sebelumnya berarti pukul 6. Untuk makan siang nanti 1 jam sebelum makan siang langsung minum. Lalu 1 jam sebelum makan malam itu Bapak bisa langsung minum ya Pak. Di sini obatnya bisa disimpan sampai dengan November 2009. Nah, Bapak selama Bapak mengambil obat-obatan ini, apakah Bapak pernah merasakan batuk kering seperti itu ya Pak? Paling kadang-kadang gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada batuk itu ya Pak, Bapak nggak perlu khawatir karena itu memang efek samping dari obat ini. Nah, kalau misalkan nanti batuknya udah cukup mengganggu, Bapak bisa langsung konsul aja ke dokter ya Pak. Nah, Bapak di sini kan dikarenakan ada obat ini tersedia, kalau itu saya buatkan saya resep ya Pak. Di sini Bapak bisa menebus obat yang tidak tersebut di obat lain atau mau di rumah sakit ini bila mana di obat telah ada, bisa saya hubungi. Bapak bisa menemukan nomor teleponnya aja nanti di sini ya Pak. Ini untuk saya resepnya. Nah, Bapak dikarenakan sih kan obat-obatan Bapak banyak ya. Bila mana nanti Bapak lupa minum obat, itu bila mana nanti waktu lupanya masih berjauhan dengan rentang minum obat selanjutnya, Bapak bisa langsung minum obat aja. Nah, tapi bila nanti waktu ingat Bapak minum obat itu udah berdekatan sama jam minum obat selanjutnya, Bapak jangan menggunakan dosis. Jadi nanti kalau minum tuh nggak boleh 2 kali ya Pak. Nah, nanti itu supaya Bapak tidak lupa, Bapak bisa menggunakan alarm atau menggunakan obat-obat khusus ya Pak. Nah, Bapak jadi untuk nanti penyimpanan obat-obatan ini, Bapak bisa disimpan di tempat yang sejuk, kering, jauh dari sinar matahari langsung. Bila mana Bapak nanti punya kotak obat, Bapak bisa langsung nyimpannya di kotak obat aja ya. Tapi pastiin jauh dari jangkauan anak-anak ya Bapak. Nah, Bapak selain Bapak harus rutin minum obat-obatan di tepat waktu, di sini juga Bapak usahain nih yang harus mengurangi makan yang berlemak, santan, seperti makanan cepat saji juga. Nah, yang harus terbanyak tuh seperti dari buah-buahan, olahraga, sayuran, minum air putih juga penting ya Bapak. Di sini karena Bapak tadi masih merokok dan juga masih minum jamu, sebaiknya dikurangi ya Pak, karena hal tersebut bisa muncul dari penyakit Bapak. Takutnya kamu kembali ya Pak, kamu harus makan dulu. Jangan lupa usahakan istirahat yang cukup. Jangan terlalu stres, olahraga ringan juga sesuai kemampuan Bapak. Jangan memaksakan diri bila mana nanti terasa sakit dadanya atau lemas ya Pak. Serta jangan lupa rutin kontrol pada dokter. Nah, Bapak supaya saya bisa memastikan Bapak telah paham terhadap penjelasan dari saya berikan, Bapak bisa mengulangi seperti apa yang tadi saya sebutkan mengenai obat-obatannya Bapak? Boleh. Kalau Bapak Tadi yang pertama tadi obatnya ada aspirin ya Bu. Iya. Minumnya 1 kali sehari gitu. Betul Bapak. Diminumnya pada pukul 7 setelah saya sarapan. Iya. Ya, itu ada obat simvastatin nih. Simvastatin minumnya 1 kali 1 hari. Itu pada malam hari ya tadi. Iya betul. Setelah makan juga. Nah, yang ketiga ada obat bisoprolol. Nah, bisoprolol itu tadi kayak Ibu bilang 1 kali sehari itu Ibu. Iya betul. Tadi obatnya minumnya pada pagi hari ya. Iya. Selanjutnya ini ada obat nitrogliserin ini. Diminumnya 2 kali sehari itu pada malam hari ya. Iya. Setelah makan ya. Iya betul. Nah, yang keempat ada ini isosolvit ya, nitrat yang itu tadi SDN ya. Iya. Dan minumnya jika perlu juga Ibu. Iya. Nah, terus minumnya 1 kali sehari. Cara penggunaannya tadi Ibu bilangnya di bawah lidah ya. Iya di bawah lidah ya. Sampai hancur gitu ya. Iya betul. Terakhir ada obat captopril yang diminum 3 kali sehari. Iya betul. Minumnya yang sebelum makan sejam Iya. sebelum makan. Terus tadi yang jangan menggunakan dosis ya. Iya betul. Terus harus pola hidupnya juga harus baik ya, dari jangan hindari ya makan makanan yang santan, cepat saji. Itu Ibu. Betul. Nah, dikarenakan Bapak telah paham di sini, apakah masih ada yang bisa ditanyakan pada saya Bapak? Mungkin cukup Ibu sih. Nah, karena cukup, Bapak boleh kantor terlebih dahulu untuk dokumen dari konseling ini ya Bapak. Oh di sini. Iya betul Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Ini untuk obat-obatannya Pak, saya siapkan terlebih dahulu. Ini salah-satunya saya masukkan ya Pak. Boleh. Bapak yang untuk obat-obatannya, pastikan jangan terlalu jangan lupa untuk obatnya ya Pak. Boleh. Di sini tuh bila mana nanti ada keluhan lagi, keluhan berat ataupun tidak enak yang Bapak alami, Bapak langsung ke dokter aja ya Pak. Baik. Dikarenakan
kasih, semoga lekas sembuh Pak. Terima kasih Bu. Selamat siang, Pak. Baik, Pak. Sekarang saya akan bantu proses pembayaran administrasi ya, Pak. Baik, Pak. Untuk pembayaran administrasi dan obat sudah selesai dan untuk totalnya sebesar 50.000. Ini struknya, Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama, Pak. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Iya. Demikian simulasi pelayanan dan konseling pasien lama penyakit jantung rawat jalan yang telah kami tampilkan. Diharapkan melalui pelayanan informasi obat yang tepat, pasien dapat meningkatkan kepatuhan penggunaan obat serta mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat. Terima kasih.